Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Dini Triayu dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang isu dan ketimpangan gender terhadap masalah yang ada di masyarakat Indonesia. Oke, baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan ketimpangan gender. Nah, ketimpangan gender ini adalah kondisi di mana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, selanjutnya di sini terdapat isu dan permasalahan yang disebabkan oleh ketimpangan gender. Nah, yang mana terdapat sebuah diskriminasi terhadap perempuan terutama dalam hal akses dan penguasaan atas sumber-sumber kehidupan, kesempatan, status, peran, hak, dan penghargaan. Nah, gender di sini tercipta melalui proses sosial budaya yang panjang, yang mana pada suatu masyarakat dengan masyarakat dan dapat berbeda dari suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sosialisasi gender ini telah dimulai dari bayi dan terus-menerus diperkuat selama masa hidup seseorang. Baik, selain itu, ada beberapa ketimpangan gender yang sering dialami oleh masyarakat. Nah, yang pertama itu subordinasi ketimpangan gender yang sering dialami oleh masyarakat, di mana seseorang berhak meraih kesempatan yang sama dalam politik, ekonomi, sosial, pendidikan, jabatan, dan karir. Nah, di sini memprioritaskan penyerahan jabatan kepada seorang laki-laki daripada perempuan yang juga memiliki kapabilitas yang sama adalah salah satu contoh ketidakadilan. Nah, tidak hanya menomorduakan pandangan superioritas ini terhadap laki-laki untuk sebuah jabatan tertentu harus diubah. Kemampuan kecerdasan bekerja tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan ditentukan oleh kapasitas dan kesanggupan melalui tanggung jawab. Nah, yang kedua di sini itu terdapat sebuah perlakuan tindak kekerasan. Nah, seseorang yang diperlakukan kasar bukan dianggap sebagai subjek, tetapi objek yang wajar dijadikan pelampiasan. Telah banyak kasus yang tercatat bahwa perempuan sering dijadikan objek kekerasan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Nah, tindakan tersebut terjadi karena masih ada anggapan kuasa dan superioritas laki-laki terhadap perempuan. Nah, sudah demikian, korban kekerasan jika melawan malah dianggap berdusta, yang mana mencebarkan nama baik dan hanya sekedar mencari sensasi. Nah, apabila tidak menaati perintah laki-laki atau suami, malah dikatakan durhaka dan melanggar perintah agama. Kemudian yang terakhir itu adanya sebuah stigma negatif yang melekat. Nah, di sini banyak stigma atau label yang melekat pada diri kita karena konstruksi sosial di masyarakat. Misalkan saja, perempuan harus bekerja pada ranah domestik, sedangkan laki-laki pada sektor publik. Nah, anak laki-laki yang mudah menangis dianggap sebagai lemah atau cengeng, bukannya dianggap sebagai ungkapan emosi yang wajar. Nah, anak perempuan sudah sewajarnya mudah menangis dan harus selalu diberi kelembutan dan pengistimewaan, yang mana menggeneralisasikan satu sifat tertentu kepada semua orang. Pandangan atau label yang diberikan selama ini harus diubah dan membutuhkan pendewasaan untuk tatanan gender yang baik di masyarakat. Adapun faktor penyebab dari ketimpangan gender. Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu pelabelan sifat-sifat tertentu, di mana perempuan cenderung mendapat stereotipe yang merendahkan. Kayak misalkan perempuan adalah makhluk yang lemah, emosional, cengeng, tidak tahan banting. Yang kedua itu pemiskinan ekonomi terhadap perempuan. Nah, pemiskinan ekonomi banyak dialami oleh perempuan desa yang berprofesi sebagai petani. Nah, hal ini berawal dari asumsi bahwa petani identik dengan profesi laki-laki. Di luar pekerjaan petani, pekerjaan perempuan dianggap lebih rendah sehingga berimbas pada perbedaan gaji yang diterima perempuan dan laki-laki. Nah, sedangkan yang ketiga penyebab ketimpangan gender itu ada subordinasi, di mana pada salah satu jenis kelamin yaitu perlakuan menomorduakan perempuan. Pemimpin masyarakat hanya pantas dipegang oleh laki-laki.
Perempuan hanya dapat menjadi pemimpin hanya sebatas pada kaumnya atau sesama perempuan. Nah, yang keempat itu terdapat sebuah tindak kekerasan terhadap perempuan, di mana perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah secara fisik sehingga seringkali mengalami kekerasan dalam bentuk pemukulan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Sedangkan yang kelima itu adanya sebuah budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Nah, budaya patriarki ini menganggap kaum laki-laki secara kodrati memiliki superioritas atas kaum perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bernegara. Adapun akibat dari ketimpangan gender, yaitu akan selalu terjadi pertentangan, terjadi perpecah belahan, dan bahkan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang selanjutnya itu terdapat beberapa solusi untuk ketimpangan gender yang terjadi. Yang pertama, mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan. Yang kedua, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di ranah publik maupun pribadi. Yang ketiga, melawan pernikahan anak dan tradisi hitam pada perempuan. Yang keempat, meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan. Yang kelima, memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik. Yang keenam, memastikan akses universasi terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi. Selanjutnya, yang ketujuh itu melakukan reformasi untuk memberi perempuan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas ranah dan bentuk properti, baik dari layanan keuangan, warisan, dan sumber daya alam lainnya, sesuai dengan undang-undang nasional. Yang kedelapan itu meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan. Dan yang terakhir itu mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan peraturan yang dapat dilaksanakan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkat.